Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pemirsa BRTV Lentera Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita pemirsa. Bahkan kalau kita mau menghitung nikmat dan karunia-Nya Allah, maka kehabisan energi kita semuanya untuk menghitungnya. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Gak bakalan terhitung nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap terlimpah tercurah kepada Nabi Agung, Nabi suri tauladan, Nabi yang bukan hanya pandai membicarakan saja tentang kebaikan, akan tetapi Nabi itu menjadi uswah, bahkan dirinya menjadi contoh untuk sekalian umat, yakni adalah Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para keluarganya, para sahabat, tabi'in dan tabi'at, seluruh umatnya yang setia terhadap sunnah-sunnah beliau, mudah-mudahan kita termasuk dalamnya pemirsa, kelak kita dikumpulkan di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, 1 jam ke depan kita akan bahas sebuah tema, yakni adalah 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa BR TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Naungan yang dimaksud di sini adalah merupakan naungan daripada atas. Pemirsa BR TV Lentera Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 30 menit ke depan kita akan membahas suatu tema yang luar biasa, yakni adalah 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, yang dimaksud naungan di sini adalah naungan daripada arasnya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, dari zaman terdahulu sampai umat yang terakhir, dari manusia yang paling awal zaman Nabi Adam sampai umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan di padang mahsyar. Betapa dahsyatnya padang mahsyar di hari kiamat itu pemirsa. Nanti tatkala manusia berkumpul di padang mahsyar itu, mereka semuanya berbagai macam bentuk. Kenapa? Lantaran panasnya tatkala itu yang dirasakan. Dengan matahari yang sampai hanya 1 jengkal saja dari diri kita. Ada yang mengatakan lagi 1 mil itu jaraknya matahari dengan tubuh kita. Bahkan itu matahari bukan 1 pemirsa, mataharinya di padang mahsyar nanti jumlahnya 7 matahari. Bayangkan pemirsa, di dunia saja 1 matahari begitu panasnya luar biasa tatkala terik di siang hari. Panasnya matahari ini sampai 15.000 derajat Celcius. Apalagi nanti di sana di padang mahsyar yang jumlahnya sampai 7 matahari, maka tentulah manusia akan pecah kacir di sana, meleleh tubuhnya. Ada sampai orang yang berenang dalam keringatnya sendiri. Kenapa? Saking panas-panasnya. Mereka lupa dengan anaknya, lupa dengan orang tuanya, lupa dengan siapapun yang ada, hanya mementingkan diri sendiri. Dan sehingga Rasulullah SAW
memberikan petunjuk kepada kita, memberikan suatu amalan kepada kita agar umat ini selamat daripada dahsyatnya padang mahsyar. Sehingga diriwayatkan oleh seorang sahabat, yakni adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah menceritakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abu Hurairah ini menceritakan pernah mendengar daripada baginda Rasul. Rasul pernah berkata, Rasul pernah bersabda. Apa kata Rasul? Sab'atun yudillihumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluh. Bahwasanya ada 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, di padang mahsyar, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana pemirsa yang 7 ini? Yang pertama adalah al-imamul adil, adalah seorang pemimpin yang adil. Pemimpin ini tentunya adalah banyak pemirsa. Tak kala kita menjadi pemimpin dalam sebuah perusahaan, maka kita harus berbuat adil. Tak kala kita menjadi pemimpin di dalam keluarga, maka kita harus berbuat adil. Tak kala kita menjadi pemimpin dalam sebuah negara, maka kita harus berbuat adil. Bagaimana contohnya? Contohnya adil di sini adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Tak kala menjadi khalifah, beliau memberikan contoh. Suatu ketika beliau berada di istana negara tentunya, di istana kerajaan tentunya. Datanglah tamu masuk ke dalamnya, yakni adalah anaknya sendiri, Abdullah bin Umar. Seketika itu mengajak ngobrol, akan tetapi disetop oleh Umar bin Khattab. Apa katanya? Hai engkau Abdullah, engkau berbicara tentang keluarga atau tentang negara? Kalau engkau berbicara tentang negara, maka lampunya akan aku terus nyalakan. Akan tetapi kalau engkau ini berbicara tentang keluarga, maka lampu ini akan aku matikan. Kenapa wahai Abi? Kenapa wahai engkau seorang khalifah, seorang tua, engkau mematikan lampu? Karena engkau berbicara tentang keluarga, maka kita berbicara adalah gelap-gelapan, karena lampu ini adalah lampu milik negara. Luar biasa. Ini dicontohkan oleh seorang Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu hebatnya di dalam tentang keadilan. Kita lihat di akhir zaman ini, bagaimana seorang pemimpin ini yang sudah tidak peduli dengan rakyatnya. Kadang-kadang rakyatnya ini bersalah, segera dia hukumi, tapi orang-orang konglomerat susah untuk dihukumi. Yang paling kecil-kecilan cepat-cepat dihakimi, akan tetapi yang paling kelas miliaran susah untuk dihukumi. Ini pun adalah merupakan contoh yang tidak adil. Maka nanti seorang imamul adil, yakni seorang pemimpin yang adil, maka dia akan diselamatkan daripada teriknya matahari yang ada di padang mahsyar. Pemirsa, tentu akan kita lanjutkan setelah yang lewat. Udah.